Selamat sore. Di sini kita menghadirkan narasumber dari produk inovatif yaitu kopi Brem. Silahkan Masnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Agung. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erwin Susionegro. Saya adalah mahasiswa. Dari sini saya mempunyai usaha inovasi yaitu namanya Brembo. Jadi Brembo itu apa sih sebenarnya? Brembo itu merek usaha dagang yang isinya itu buat inovasi makanan dan minuman dari Brem. Jadi nggak hanya kopi Brem aja yang disebutkan Mas Agung tadi. Saya tuh buat juga ada yang pertama selai Brem, yaitu olahan selai dari bahan bakunya itu Brem. Yang kedua itu ada juga es krim Brem. Nah ini juga termasuk menu favorit bestseller ya, karena es krim yang lembut itu terus jadiin Brem yang rasanya kecut-kecut, jadi mungkin mirip kayak gelato. Ada juga kopi Brem. Jadi ada produk saat ini dan saat ini juga lagi proses buat bikin jenang dari Brem itu. Ternyata banyak banget ya produk dari Brembo ini. Kalau boleh tahu Mas Erwin, untuk yang mengurus atau yang bertugas untuk kayak promosi-promosi gitu, apakah ada susunannya? Oke. Kalau susunan sendiri buat usaha ini tuh ada 3 orang. Jadi yang pertama itu saya selaku pengambil keputusan atau mungkin sebagai ketua lah dari usaha ini, tidak langsung dari ketua untuk mengambil keputusan bagaimana selanjutnya, langkah nanti bagaimana. Terus ada juga yang kedua itu namanya Mas Sunartejo, itu sebagai pemasaran produk, marketing. Jadi mungkin bisa juga untuk diupload di sosial media. Kan kami juga punya ini Instagram, namanya juga Brembo ID. Brembo ID. Nah, Mas Sunar tadi ngelola akun-akun Brembo ID gitu. Jadi mungkin kalau ada CFD kan, nah nanti bisa diupload di Instagram. Kalau kita udah buka kayak gitu. Terus yang ketiga itu namanya Mbak Iin. Mbak Iin itu biasanya bikin produk sama mengelola keuangan. Tuh, jadi kayak contoh bikin jenang ya itu di Mbak Iin. Jadi Mbak Iin yang ngelola. Terus kalau udah penjualan, nah Mbak Iin yang nyimpen uangnya buat gimana penyusunan uangnya itu gimana nanti gitu. Nanti kayak bisa dilihat per bulannya itu gimana sih jualannya, naik nggak, turun nggak kayak gitu. Oh, jadi gitu ya Mas. Untuk pemasaran udah di mana aja? Apakah sudah di luar kota ataukah malah di luar pulau? Oke, bagus. Jadi mungkin aku juga bisa liatin kayak apa sih sebenarnya tuh Brembo. Bisa lihat ya, ini tampilan Canva ini. Oke, kita lihat. Bisa dilihat ya. Masuk ya, ke record ya. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Brembo itu strategi pemasaran kita tuh sudah pertama itu pemasarannya dari mulut ke mulut. Jadi kita ngomongin, aku punya produk ini, produknya Brem kayak gitu. Yang pertama. Terus yang kedua tuh kami juga masarinya tuh kalau ada seminar. Nah, pas ada seminar kemarin kami juga ngepasarin workshop. Biasanya ada workshop bisnis. Kami kadang nyempil tuh di situ buat ngemasarin Brem itu kayak gimana. Terus ada lagi kemarin juga ngasong di lingkungan kampus. Jadi setiap kita pergi ke kampus itu kita bawa jajanannya kayak es krim, kayak selai buat
dijualin di sana gitu, atau juga bisa dipesan. Dari sebelumnya kadang ada teman-teman nih yang pesan by WA mungkin tuh, tolong dong besok nih bawain es krim brem, kita bisa siapin gitu. Terus juga kemarin juga nih pas di Inka, kebetulan kan habis magang nih di Inka. Iya. Itu kemarin juga pas saat ulang tahun Inka itu ngadain namanya bazar. Nah, kita tuh bisa sana juga buat ngejual nih. Kita juga didukung nih sama Inka dari perusahaan BUMN nih, didukung. Oh, ini inovasinya keren banget nih Mas. Buka stand di Inka mau nggak nih? Pas saat ulang tahun. Nah, kita tempetin tuh ke sana buat ngejual di sana gitu. Terus ada juga nih strategi pemasaran by Instagram. Jadi kita juga udah punya Instagram namanya ID. Mongipo ini bisa lihat di situ. Oh. Oke. Apa lagi ya? Mungkin yang lain? Ada yang Menurut saya pertanyaan saja. Bilal? Ini ada nanya? pertanyaan ini gimana? Oh ya Mas, mau gimana sih kalau proses pembuatannya itu gimana? Maksudnya kayak apakah langsung, kalian itu kan buat sebuah produk itu kan dapat ide, siapa yang kayak gimana caranya bisa kepikiran gitu loh membuat produk selai es krim kopi dari brem gitu. Bentar. Nice. Ini ambil langsung ngetik dulu ya, bentar ya. Ya. Kok bisa sih awal mulanya terbentuknya Brembo itu gimana ya? Nah, ini. Nah, awal mula terbentuknya Brembo itu karena yang pertama rumahku tuh kan deket sama sentra Brem, yaitu Kaliabu. Nah, aku kebetulan nih rumahnya di Recorjo, deket sama penghasil Brem. Nah, dari aku dulu SMP tuh aku lihat tuh di Kaliabu itu banyak banget orang jualan Brem. Nah, setelah aku kayaknya kuliah deh, kan udah lumayan lama ya, dari SMP ke kuliah tuh aku lihat loh, kok kemarin tuh kalau nggak salah yang di sini pas aku SMP tuh jualan Brem, sekarang kok nggak ada. Terus banyak teman-temanku orang Kaliabu itu juga bilang saudara-saudaranya yang dulu jualan Brem itu nggak jualan lagi karena banyak nih teman-teman dari anak-anak muda ini mereka nggak suka Brem. Nah, ambil contoh lah kalian nih, dari kalian ada yang suka Brem nggak, yang sering makan Brem gitu? Kalau suka sih enggak, tapi bisalah menikmati. Tuh. Itu aja deh, terakhir makan Brem kapan deh? Terakhir makan Brem? Tahun kemarin paling. Nah, lama banget kan? Udah lama banget kan? Nah, toh ya aku aja tuh makan Brem juga jarang banget. Rumahku kan deket nih sama sentra Brem. Aku aja makan Brem jarang banget. Karena kayak apa ya, Brem itu kan rasanya kecut-kecut gitu kan. Nah, jadi kayak makanan apa ini? Cuma gitu aja. Makanya kayak ini muncul dari keresahanku sendiri nih, karena juga masih banyak banget para mereka penjual di UMKM Brem Kaliabu itu tutup. Jadi aku resah loh, gimana cara Brem itu tetap bisa dinikmati oleh anak-anak muda, terus bisa juga ngebantu nih UMKM Brem di Kaliabu. Nah, akhirnya aku kepikiran awal mula itu pemikirannya awal mula itu es krim. Jadi kan di rumahku ada toko nih, kadang kan suka ngemilin es krim terus pikiran, oh iya es krim ini kan lembut nih, kalau
campur sama brem enak kayaknya, kecut dingin lembut mantep. Nah akhirnya itulah pertama kali aku nyoba, kok enak. Terus ini kayak orang keluargaku kayak aku kasih sampelnya dari mereka tuh, enak juga nih rasanya, kok lembut kok manis. Nah itu awal mula tuh. Terus akhirnya berkembang lah, ada beberapa varian lain kayak mungkin yang tadi ya kopi brem itu, karena temanku ada yang suka ngopi banget, akhirnya dicoba, enak juga nih. Terus ada juga yang selai brem sama jenang brem kayak gitu. Oke, ada yang mau menambahkan? Kira-kira butuh modal berapa, Mas? Oke, modal itu sebenarnya relatif sih. Kalau awal mula itu sebenarnya nggak banyak, soalnya kan bisnis itu awal mula nggak bisa gede kan. Awal mula itu kita dari start by awal lah, dari rendah banget. Mungkin kita nyoba modal itu sekitar 1 jutaan sampai lebih lah. Karena juga ini alhamdulillah banget nih ya, kemarin dapat dana bantuan nih dari pemerintah. Jadi kita ngajuin ide, ternyata pemerintah juga itu punya namanya 2MW. Nah itu program mahasiswa itu kalau punya ide bisa nih diajuin di sana. Nah akhirnya kita ngajuin, lolos nih pendanaan. Wah lolos pendanaan, akhirnya kita dapat sekitar 8,5 juta gitu. Terus setelah tahap pendanaan itu kemarin juga ini, kalau udah dana pendanaan ada namanya juga seleksi, itu udah internasional, maksudnya nasional. Nah ini ternyata kabar baru banget ini, lolos juga. Jadi nanti kemungkinan ini bakal dilombain di Jawa Tengah Magelang sana, di Untidar namanya tuh. Wah, the best product sih, sumpah. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Kalau penyimpanan dan lama produknya itu gimana, Mas? Produk Kalau produknya itu tergantung tempat penyimpanan sih. Kalau yang penyimpanannya itu kalau yang di luar itu mungkin bisa tahan sampai 1-2 bulan. Tapi kalau di dalam tidak dikasih di kulkas kayak gitu bisa tahan sampai 3-4 bulan gitu. Soalnya ini kenapa nggak bisa lama banget? Kita tuh nggak pakai pengawet, jadi benar-benar pure alami gitu. Oke. Nah mungkin kan brem itu kan dari fermentasi kan ya, fermentasi dari tape. Pasti banyak banget keraguan tentang alkohol yang di dalam brem itu sendiri kan. Yeah. Nah kemarin juga kita udah daftar di sertifikat halal dan akhirnya udah keluar, jadi produk kita itu udah halal gitu. Jadi produknya Brembo ini sudah bersertifikasi ya? Sudah tersertifikasi halal. Mau mau diajukan ke BPOM apa gimana ini? Ya ini kemarin udah ngajuin ke bukan BPOM sih namanya bagian yang ngurusin halal produk itu. Jadi emang karena banyak banget karena memang banyak orang khawatir tentang alkoholnya nih, akhirnya kita coba nih, beneran aman nggak sih nih, kadar halalnya gimana sih gitu. Nah akhirnya kita udah lolos dan udah dapat sertifikat halal gitu. Oke. Apa lagi ya? Apakah cukup? Walinya kalau mau bertanya Boleh, silakan siapa yang bertanya. Silahkan yang bertanya. Yang lain. Hah?
Ibrem penyajiannya. Oh, mungkin kalau penyajiannya dari kita tuh jadi harganya kalau kopi Ibrem itu ada dua harga ya. Jadi ada harga bagian premium sama harga untuk pelajar. Jadi kalau pelajar ini harganya murah banget, sekitar 5.000 sampai 7.000. Kalau salah sekarang 7.000 deh sekarang. 7.000 untuk per botol. Botolnya botol kecil deh, kayak gini kayaknya. Kayak ada Mas. Nah, kayak ini. Kayak botol segini ini 7.000 ini. Botol segini 7.000. Ada juga sebenarnya yang besar, itu premium. Dan bahan bakunya udah beda juga. Kopinya bener-bener kopi premium. Tuh. Oh. Harganya 3.000. Itu kemasannya berapa? Maksudnya 1 liter atau seberapa? Ya, 1,5 liter. 1,5 liter. 1,5 liter untuk yang besar. Ya, yang besar. Oh. Yang kecil segini. Kecil berapa mili? 200 paling. Berapa mili ini ya? Mungkin apa ya? 500 mungkin ya? 500 mili. Segini. Mungkin segini deh. Oke. Ada yang ditanyain lain nggak? Oke, cukup apa masih ada unek-unek yang mau ditanyain lagi? Berapa lama produk itu dapat bertahan? Tadi udah. Tadi sudah dibilang loh. Iya. Udah. Dibilang sih. Yang lain. Anu, boy. Kapan pertama kali produksi usaha? Pertama kali apa ya? Kapan pertama kali launching produk? Launching produk. Ini. Oke. Pertama kali launching ini bulannya sekitar itu bulan Juli akhir. 2025. Awalnya gitu. Oh, Jadi belum lama banget ini, masih baru. produk gitu baru ya. ini. Real. Ya, Tahun ini. ya tahun ini. Udah terjawab semua? Oke. Terima kasih untuk narasumber kita, Mas Erwin, yang menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk diwawancara ya. Ya, Sama-sama. terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya. Oh ya, Sama-sama. nanti kan mungkin kita butuh kayak foto-foto produknya. Nanti izin kita ambil dari Instagramnya boleh ya? Boleh, silahkan mau diambil. Instagramnya apa? Brimbo. Brembo ID. Brimbo ID. Brembo ID. Oh, oke. Brembo aja udah klik, nanti muncul sih. Nah, Oke, ada lagi? oke, sudah.